변호인 최후 변론하세요. 흔히들 말합니다. 죄 없는 한 사람에게 형벌을 주느니 죄 있는 사람 10명을 풀어주는 게 낫다. 왜일까요? Kali ini bukan tentang cerita salah tangkap, tapi tentang kisah seorang pengacara yang ingin pansos demi menaikkan pamornya. Namun yang mengerikan, di tengah perjalanan itu dia malah beneran menghadapi situasi yang sulit, di mana si klien yang dia tangani adalah seorang psikopat mengerikan. Inilah dia, The Client. Film ini dimulai dengan Han Chul-min yang sedang menyetir pulang ke apartemennya. Sesampainya di sana, suasana terasa berbeda dari biasanya. Depan kamarnya ramai oleh kerumunan orang dan perasaannya mulai tidak enak. Dia menduga telah terjadi sesuatu yang buruk. Begitu memasuki apartemen, Chul-min disambut oleh pemandangan mengerikan. Polisi berjubel di dalam ruangan dan memeriksa tempat terjadinya perkara. Ternyata sebuah tragedi sadis baru saja terjadi. Ada banyak darah mengalir membasahi kasur, tetapi jasadnya hilang entah kemana. Polisi menduga jika si korban adalah istri Chul-min yang membuat polisi langsung menangkap dan memborgolnya sebagai tersangka utama. Chul-min menjadi sosok yang paling dicurigai setelah tetangga melaporkan bahwa dia sempat bertengkar hebat dengan istrinya sebelum kejadian. Istri Chul-min dikabarkan meminta cerai, yang semakin memperkuat tuduhannya. Chul-min yang merasa tertekan akhirnya mencoba mengakhiri hidup di penjara. Namun untungnya aksi itu berhasil digagalkan. Kasus ini ternyata menarik perhatian seorang pengacara handal bernama Kang Sung-hye. Dia yakin Chul-min tidak bersalah dan bertekad membuktikannya. Sung-hye pun mulai investigasi mulai dari olah TKP, wawancara saksi hingga memeriksa rekaman CCTV. Namun, ambisinya tidak hanya untuk membebaskan si klien, tapi dia juga ingin mengalahkan An Min-ho, si jaksa penuntut yang sekaligus rival lamanya. Pertarungan hukum sengit pun dimulai dengan kebenaran sebagai taruhannya. Pengacara Kang Sung-hye akhirnya menemui Chul-min di rumah sakit tempat dia sedang dirawat. Dia pun memeriksa sidik jari Chul-min. Namun sayangnya, sidik jarinya telah hancur akibat pekerjaannya yang sering bersentuhan dengan bahan kimia. Sung-hye pun menanyai hubungan Chul-min dengan sang istri. Dengan suara datar, Chul-min mengaku bahwa istrinya telah berselingkuh. Namun, Sung-hye menyadari bahwa Chul-min memiliki riwayat penyakit psikologis yang membuatnya sulit mengekspresikan emosinya. Dan sebagai orang yang pendiam dan tertutup, Chul-min sangat tidak mudah ditebak perasaannya. Meski begitu, kasus ini sebenarnya memiliki celah untuk bisa menguntungkan mereka karena jasad korban belum ditemukan, ditambah sidik jari Chul-min juga tidak terdeteksi di TKP, sehingga tidak ada bukti fisik yang mengaitkannya dengan kejahatan. Namun Sung-hye merasa was-was dengan rekaman CCTV yang dipegang oleh kepolisian. Dia tidak tahu apa isinya dan itu membuatnya sangat gelisah. Di sisi lain, kejaksaan yakin betul bahwa Chul-min adalah dalang pembunuhan ini. Selain sebagai orang terdekat korban, Chul-min pernah tersangkut kasus pembunuhan sebelumnya. Meskipun akhirnya dia tidak terbukti karena kurangnya bukti langsung. Kali ini, jaksa An Min-ho bertekad untuk menyelidiki kasus ini lebih dalam. Diam-diam, dia memeriksa rekaman CCTV yang selama ini dicari-cari oleh Sung-hye. Ternyata, CCTV itu tidak menampakkan Chul-min, melainkan seorang pria dengan gerak-gerik yang mencurigakan. Hal ini pun membuat Min-ho frustasi, karena target utamanya adalah menjadikan Chul-min sebagai tersangka. Tanpa pikir panjang, dia pun menghapus rekaman itu dan menghilangkan bukti yang bisa membebaskan Chul-min. CCTV 들어갈 경우다 대비를 해야지. 잘못하면 검찰 전체가 웃음거리가 될 수가 있어. 내 말 뜻 알지? Sementara itu, Sung-hye terus berusaha untuk mencari celah. Meski dia tidak tahu bahwa bukti penting telah dihancurkan oleh rivalnya sendiri. Kini sidang pertama dimulai. Ruang pengadilan dipenuhi oleh kehadiran hakim, dewan juri, serta kedua belah pihak yang siap bertarung.
Jaksaan Minho membuka sidang dengan mengungkit kembali kasus pembunuhan bara laut di mana Chul Min pernah menjadi tersangkanya. Meski saat itu Chul Min berhasil dibebaskan karena kurangnya bukti, Minho yakin bahwa pola yang sama terulang dan Chul Min memang adalah dalang di balik kematian sang istri. Di sisi lain, Kang Sung Hye tampil dengan penuh percaya diri untuk membela kliennya. Dia yakin Chul Min tidak bersalah dan berusaha menangkis setiap tuduhan yang dilontarkan Minho. Namun, setelah sidang usai, Sung Hye menerima sebuah amplop misterius. Tanpa tahu siapa pengirimnya, dia membuka amplop itu dan terkejut ketika menemukan foto-foto korban pembunuhan bara laut beserta info yang mengarah pada Chul Min sebagai sang pelaku. Sung Hye pun curiga ini pasti ulah Minho untuk melemahkan mentalnya. Dengan perasaan campur aduk, Sung Hye menginterogasi Chul Min dan menanyakan kebenaran masa lalunya. Chul Min dengan wajah datar bersikeras bahwa dia adalah korban salah tangkap. 얘기해봐요. 얘기해봐요! 난 정말 아내를 죽이지 않았어. Sung Hye benar-benar dibuat kebingungan dengan apa yang sedang dia bela. Sidang kedua berlanjut dengan menghadirkan ibu mendiang Song Jung-ah, istri dari Chul Min yang menjadi korban. Dengan suara gemetar, ibu itu bersaksi bahwa anaknya pernah ketakutan karena diancam akan dihabisi oleh sang suami. 저 인간 때문입니다. 저 인간이 제 딸아이를. Sung Hye dengan tegas menyerang kesaksian itu. Kenapa tidak berbuat apa-apa jika nyawa anaknya terancam? Ibu itu pun menjawab bahwa dia sudah menasihati anaknya untuk berpisah dan juga mengajaknya berdoa. Ternyata selama 2 bulan terakhir mental mendiang Jung-ah tidak stabil. Sung Hye tidak mau berhenti dan langsung bertanya. 그래서 그 배신감이 모두 장본이니까요. Pertanyaan itu jelas menyakiti ibu korban yang sangat kehilangan sang anak. Melihat perdebatan yang mulai kelewat batas, Minho segera menghentikan perdebatan itu sebelum semakin memanas. Sidang berakhir dengan ketegangan yang tidak berujung. Sung Hye tahu dia harus bekerja lebih keras untuk membongkar kebenaran ini. Sementara Minho terus berusaha menjerat Chul Min dengan segala cara. Sekarang kita berpindah ke asisten pengacara Sung Hye yang akhirnya berhasil mendapatkan salinan rekaman CCTV yang selama ini mereka cari. Dengan bantuan seorang polisi yang dia bujuk, asisten itu mendapatkan videonya. Namun ketika dibuka, yang muncul justru rekaman beberapa ekor panda dan bukan bukti yang mereka harapkan. Ternyata tidak lama kemudian, sejumlah polisi datang dan meringkus asisten ini. Rupanya mereka sengaja menjebak dengan skenario yang telah disiapkan. Kekacauan ini pun memicu pertemuan panas antara Kang Sung Hye dengan jaksaan Minho di kantor hakim. Minho menuduh Sung Hye mencoba mencuri barang bukti dan menyuap polisi. Sung Hye yang sudah kehilangan kesabaran balik menuduh Minho sengaja menghilangkan rekaman CCTV karena tidak ada bukti yang mengaitkan Chul Min dengan pembunuhan. Suasana pun semakin memanas, namun hakim segera mengintervensi. Dengan tegas, hakim menyatakan bahwa rekaman CCTV itu tidak dapat digunakan lagi karena sudah terkontaminasi. Keputusan ini pun membuat kedua belah pihak frustasi. Waktu terus berlalu, kini sidang ketiga pun dimulai. Kali ini, Jaksa Minho menghadirkan seorang saksi baru, yaitu seorang pria yang mengaku kenal dengan korban. Pria itu ternyata adalah mantan detektif yang pernah menangani kasus Chul Min sebelumnya, namun gagal menangkapnya. Di sini dia mengaku telah mendekati istri Chul Min dan memberitahu bahwa suaminya adalah tersangka pembunuhan. Saat itu korban yang ketakutan setuju untuk bekerja sama dengan pria itu dan mengawasi gerak-gerik Chul Min. Namun suatu hari pria ini kehilangan jejak Chul Min saat dia pergi berbisnis keluar kota. Dia pun langsung menemui istri Chul Min di apartemennya. Dan pria inilah yang terekam di CCTV sebagai sosok yang mencurigakan. Sayangnya, rekaman itu sudah dihapus oleh Minho dan membuat bukti penting itu hilang begitu saja. Kini sidang pun berlanjut, Sung Hye merasa dirinya terjebak. Sementara Minho terus berusaha memperkuat posisinya.
Di sidang ini, ia mengungkapkan bahwa pada hari kejadian, pria itu tiba di apartemen dan langsung disambut pemandangan mengerikan di atas kasur. Dia mengaku bahwa peristiwa itu sudah terjadi sebelum dia datang, dan dia pula lah yang menghubungi polisi. Setelah mendengarkan kesaksiannya, Kang Sung Hye jadi mencurigai motif tersembunyi di balik keterangan pria itu. Pria itu bersikeras jika Chul Min lah pelakunya. Sung Hye tidak berhenti dan bertanya siapa jaksa yang menangani kasus itu. Pria itu pun menjawab dia adalah jaksa An Min Ho. Jawaban itu membuat semua mata tertuju ke arahnya. Cerita pun berlanjut ketika Kang Sung Hye berhasil menemukan saksi kunci yang tidak sengaja terkait dengan kasus ini, di mana seorang bapak tua masuk ke ruangan sidang dan mulai bersaksi. Dia menceritakan bahwa pada malam kejadian anaknya mengalami kecelakaan ringan. Saat dia mendekati mobil yang terlibat, mobil itu tiba-tiba kabur. Namun, bapak itu sempat mengingat nomor plat mobil itu dan setelah dicek, nomor plat itu terdaftar atas nama Chul Min. Kesaksian ini membuktikan bahwa Chul Min tidak berada di TKP saat pembunuhan terjadi. Jaksa Min Ho tidak tinggal diam. Dia segera menginterogasi saksi tua itu dan bertanya kenapa dia tidak melaporkan kecelakaan saat itu dan bagaimana mungkin setelah 2 bulan berlalu dia masih mengingat kejadian itu dengan jelas. Bapak itu pun menjawab, 차 번호와 시간을 적어뒀습니다. Min Ho tidak melewatkan kesempatan ini. Dia bertanya apakah kompensasi itu diberikan oleh terdakwa atau oleh sang pengacara. Pertanyaan itu pun membuat si bapak tua panik. 금전적 보상을 약속받았나요? 증인, 위증시엔 처벌받습니다. Tanpa menjawab, dia berusaha lari keluar ruangan namun dihadang oleh petugas keamanan. Kini suasana sidang semakin memanas. Kesaksian bapak tua itu sempat memberikan petunjuk baru bagi pembelaan Chul Min. Namun interogasi Min Ho berhasil menciptakan keraguan. Sun Hye tahu pertarungan ini belumlah berakhir. Dia harus terus mencari bukti yang lebih kuat untuk membongkar kebenaran yang sebenarnya. Sementara itu, Min Ho tetap bersikukuh dengan keyakinannya bahwa Chul Min adalah pelaku meski bukti-bukti baru terus bermunculan. Situasi yang semakin terdesak memaksa Sung Hye mengubah strategi. Dia memutuskan untuk membuka memori Chul Min tentang hubungannya dengan sang istri serta mencoba menggali emosi terdalamnya. Dengan pertanyaan psikologis yang tajam, Sung Hye bertanya, "Bagaimana Anda mempertanggungjawabkan kematian istrimu?" Pertanyaan itu pun berhasil memancing Chul Min. Dengan air mata berlinang, dia bercerita bahwa malam itu dia berusaha pulang lebih awal dari perjalanan bisnisnya karena ingin merayakan hari pernikahan mereka sekaligus memperbaiki hubungan yang retak. Namun, perjalanan yang melelahkan membuatnya ngebut hingga mengalami kecelakaan kecil dan sempat pingsan. Saat tiba di apartemen, dia malah terkejut melihat apartemennya berubah menjadi TKP pembunuhan. Sementara istrinya telah hilang tanpa jejak. Chul Min pun menangis dan mengaku merasa bersalah karena selama ini tidak peduli kepada sang istri. 그러니 제발 누가 좀 제 아내 좀 찾아주십시오. 이만 마치겠습니다. Kini sidang final pun dimulai. Setelah jeda singkat, hakim meminta pernyataan terakhir dari kedua belah pihak. Jaksa Min Ho dengan penuh keyakinan mendesak hakim untuk menjatuhkan hukuman berat kepada Chul Min, mengingat dia pernah menjadi tersangka dalam kasus serupa di masa lalu. Namun Kang Sung Hye dengan 흔히들 tegas 말합니다. membantah. 죄 없는 한 사람에게 형벌을 주느니 죄 있는 사람 10명을 풀어주는 게 낫다. 왜일까요? Badan hukum akan tercemar jika seseorang dihukum hanya berdasarkan dugaan tanpa adanya bukti nyata. Tiba-tiba, Sung Hye melakukan sebuah eksperimen. Dia berkata, Sejung Ah akan masuk setelah saya hitung sampai 3. Saat hitungan ketiga, semua orang menoleh ke pintu. 둘, 셋. Tapi tidak ada yang muncul. Sung Hye menjelaskan, eksperimen ini membuktikan bahwa semua orang masih ragu apakah istri Chul Min benar-benar meninggal atau tidak. Setelah mendengarkan kedua belah pihak, hakim akhirnya menjatuhkan vonis. Dengan mempertimbangkan tidak adanya jasad korban dan senjata pembunuhan,
Chulmin pun akhirnya dinyatakan 무죄를 tidak 선고합니다. bersalah. Kang Song-hye berhasil mengalahkan jaksa Min-ho yang dikenal sangat piawai di bidangnya. Namun di akhir sidang, Min-ho menghampirinya dan berbisik jika hanya Chulmin yang tidak menoleh ke pintu tadi. Setelah sidang usai, Kang Song-hye menerima kiriman foto dari sumber informannya. Foto itu memperlihatkan Chulmin dan istrinya dengan latar belakang yang sama persis dengan lokasi kecelakaan yang dialami oleh anak si bapak tua yang sempat menjadi saksi ke pengadilan. Ternyata bapak tua itu benar-benar berbohong. Informan Sung-hye berhasil mendapatkan keterangan sebenarnya dari sang anak si bapak tua itu. Dan dia mengaku bahwa Chulmin tidak menabraknya, melainkan dia sendiri yang menabrak mobil kosong milik Chulmin. Saat itu, anak si bapak sempat melihat Chulmin keluar dari area sungai di dekat TKP. Petunjuk ini pun akhirnya membuat petugas kepolisian menyisir ke sungai itu. Dan benar saja, jasad istri Chulmin akhirnya ditemukan. Adegan berganti ke apartemen Chulmin yang kini dia sudah bebas. Dia terlihat sedang merokok sambil berbaring di atas kasur yang masih berlumuran darah. Kang Song-hye yang merasa dibodohi karena sudah mati-matian membelanya, akhirnya datang menemui dan dengan tegas dia mengatakan, 범인은 아내가 경찰하고 통화한 걸 알고 당신 좀 진정해야 돼. Chulmin dengan ekspresi datar pura-pura tidak mengerti. Sedangkan Sung-hye terus menginterogasinya. Chulmin tidak langsung menjawab. Dia bangkit dan berjalan ke arah balkon, lalu duduk di atas pagar apartemen yang tingginya puluhan lantai. Sung-hye pun panik dan meneriakinya. Chulmin hanya tersenyum tipis. Adegan kilas balik pun muncul yang memperlihatkan bagaimana Chulmin memindahkan jasad istrinya dengan melemparkannya dari balkon apartemen. Sekarang kita kembali ke masa kini. Chulmin mengancam akan menjatuhkan dirinya, namun Sung-hye berhasil mencegahnya tepat waktu. Tak lama kemudian, polisi datang dan meringkus Chulmin. Di akhir film, terlihat jaksa Min-ho dan Kang Song-hye sudah berdamai. Ya, meskipun pertarungan hukum telah usai, jejak persaingan dan ketegangan masih terasa di antara mereka. Ya, begis ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.